Hey guys, kabar mengejutkan datang dari sequel ketiga dari film Spider-Man. Baru-baru ini dikonfirmasi kalau Jamie Foxx akan kembali memerankan Electro. Namun kali ini, tentu saja universe-nya berbeda guys. Ya seperti yang kita ketahui bersama, Electro ini adalah villain di film The Amazing Spider-Man 2 yang diproduksi oleh Sony Pictures. Kabarnya, Marvel akan menggunakan jasa Jamie Foxx lagi untuk kembali menghadirkan karakter Electro di film ketiga dari Spider-Man versi Tom Holland tentunya. Kerjasama MCU dan Sony untuk karakter Spider-Man memang masih menyisakan 2 proyek film lagi guys. Satu proyek untuk film Spider-Man 3, dan satunya lagi untuk event crossover Spider-Man dengan karakter lain yang ada di MCU. Setelah kedua proyek ini selesai, Spider-Man dipastikan akan kembali ke universe sebelumnya, tentu saja Sony Universe of Marvel Character atau yang dikenal dengan SUMC. Lalu, kalau masa depan Spider-Man ini direncanakan akan kembali lagi ke Sony, untuk apa karakter Electro kembali dihadirkan di film Spider-Man versi MCU? Sementara yang kita tahu, di film The Amazing Spider-Man 2, Electro sudah dikalahkan guys. Tapi sebelum berangkat ke situ, mari kita merecap semua film Spider-Man versi live action. Setidaknya sampai sekarang ada 3 jenis Spider-Man versi live action yang pernah dihadirkan ke layar lebar. Mereka itu adalah Spider-Man versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan yang terakhir tentu saja Tom Holland. Nah, ketiga Peter Parker tersebut tentunya sekarang berada di universe yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Spider-Man 3 nantinya akan menjadi jalan pembuka untuk mengenalkan Spider-Verse? Siapa yang tahu? Sebelumnya, film Miles Morales juga sudah mengenalkan kita tentang konsep multiverse yang ada di film animasinya yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Namun, sampai sekarang belum ada versi live action untuk universe 1 ini guys. Pernyataan Jamie Foxx dan kabar yang menghubungkan dirinya menjadi Electro kembali membuat para fans semakin antusias. Karakter Spider-Man memang sangat populer dan memiliki universe-nya sendiri. Akan sangat bagus jika Spider-Verse ini benar-benar dieksplor, setidaknya untuk 2 proyek terakhir antara Sony dan juga MCU. Selain itu, ada satu teori yang sudah banyak sekali beredar yang memperlihatkan bahwa video pertarungan antara Spider-Man Andrew Garfield melawan Electro di film The Amazing Spider-Man 2. Banyak sekali fans yang bertanya guys, pertanyaannya seperti ini. Apakah Electro benar-benar mati di pertarungan tersebut? Ada kemungkinan karena lonjakan dan ledakan energi listrik di pertarungan itu justru membuka portal ke universe lain. Apakah Electro benar-benar mati di pertarungan tersebut? Mungkin juga karena lonjakan dan ledakan energi listrik di pertarungan tersebut justru akan membuka portal ke universe lain. Jadi, bukannya Spider-Man ini membunuh Electro, tetapi malah mengirimkannya ke universe Spider-Man versi Tom Holland. Mungkin saja bisa dibuat seperti itu jalan cerita kemunculan Electro di film Spider-Man ketiga nantinya. Memang sejauh ini, belum ada judul resmi untuk sequel terakhirnya ini guys. Tapi, teori yang berkembang ini bisa saja benar-benar terjadi. Tentu sangat menarik untuk kita menunggu Spider-Man ketiga versi Tom Holland ini. Sudah kita ketahui bersama, MCU ini memang menerapkan konsep multiverse di fase keempatnya nanti. Asal mula konsep multiverse tersebut sebenarnya sudah kita lihat di Avengers Endgame. Di salah satu scene, ketika para Avengers ini melakukan time travel untuk mengumpulkan Infinity Stone, Loki justru berhasil kabur dengan Tesseract-nya. Nah, karena kelakuan Loki inilah yang membuka jalan untuk menciptakan universe baru, di mana Loki ini masih hidup, meski memang di universe utama, ia sudah mati di tangan Thanos. Kejadian tersebut pun membuat Loki ini mendapatkan seriesnya sendiri guys. Tentunya di seriesnya nanti, kemungkinan besar konsep multiverse akan berlaku. Series lain akan mengenalkan konsep multiverse, tentu saja series WandaVision yang nantinya akan tayang lebih dulu. Series WandaVision ini nantinya akan terhubung langsung dengan sequel kedua dari Doctor Strange, tentu saja film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ya sejauh ini, penilaian kita MCU ini benar-benar membuat rencana besar untuk membuka konsep multiverse ini guys. Dan fase keempat MCU akan menjadi awal untuk membangun konsep tersebut melalui series-series dan juga film-filmnya. Jika benar-benar terjalin kesepakatan resmi antara Jamie Foxx dan juga Marvel Studio, maka teori-teori yang sudah kita sebutkan tadi bisa saja dijadikan jalan. Apalagi sebenarnya, keberadaan Spider-Verse sudah sedikit di-tease di film Spider-Man Far From Home. Tentu kalian masih ingat sebuah plot twist di ending yang sangat mengejutkan ketika identitas Peter Parker ini diumumkan ke media. Nah, media yang mengumumkan tersebut tentu saja adalah media yang bernama Daily Bugle dan dibacakan langsung oleh karakter J. Jonah Jameson. Karakter tersebut tentunya sangat ikonik untuk film Spider-Man versi Tobey Maguire. Meski Daily Bugle versi MCU terlihat berbeda, scene singkat itu sebenarnya membuka banyak sekali kemungkinan. Tidak hanya sampai di situ, trailer pertama dari Morbius juga memberikan sebuah kejutan yang sangat besar. Di mana di trailer Morbius tersebut, kita bisa menyaksikan kemunculan sosok Vulture yang diperankan oleh Michael Keaton. Kita ketahui bersama, Vulture sendiri adalah villain di film Spider-Man Homecoming.
Nah, kehadiran Vulture di film Morbius semakin menunjukkan bahwa ada kemungkinan hubungan lebih panjang lagi antara MCU dan juga Sony. Kalau sosok Electro ini benar-benar akan muncul di film ketiga Spider-Man, apakah Peter Parker versi Andrew Garfield juga akan diikutkan dalam film ini? Sama seperti kemunculan J. Jonah Jameson di film sebelumnya, akankah juga Tobey Maguire juga akan bergabung? Dengan begini, film ketiga Spider-Man akan menampilkan 3 tokoh yang sama dari era dan universe yang berbeda. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka sequel terakhir dari Spider-Man ini akan menjadi perpisahan yang sangat keren dan menjadi film Spider-Man terkeren sepanjang masa. Tapi kemunculan 3 Spider-Man sekaligus dalam satu film tentunya tidak hanya akan mengandalkan teori multiverse. Rasanya akan terlalu berlebihan kalau harus menghadirkan 3 Spider-Man sekaligus untuk 1 atau 2 villain saja. Kemunculan konsep Spider-Verse tentunya harus dibarengi dengan hadirnya super villain yang juga amat besar. 2 film sebelumnya seperti Vulture dan juga Mysterio, ditambah bergabungnya Electro, sepertinya bisa menjadi jalan untuk mengenalkan super villain sesungguhnya di alur cerita Spider-Man. Contoh yang paling mungkin, mereka adalah Sinister Six. Kalau plot ini yang akan dikembangkan nantinya, maka cukup masuk akal kalau MCU ini akan menghadirkan Spider-Man Andrew Garfield, Tobey Maguire, dan juga dibantu oleh Tom Holland. Apalagi, di film ini nantinya Peter Parker versi Tom Holland akan menjadi kejaran media serta publik setelah identitas aslinya dibongkar dan dijelek-jelekan oleh Mysterio. Kalaupun tidak sejauh itu, Spider-Verse dan Sinister Six mungkin akan menjadi proyek besar dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pihak Sony pun sepertinya tidak akan begitu saja memunculkan itu semua saat karakter Spider-Man masih berpetualang di MCU. Tentu masih ada 2 proyek film untuk Tom Holland di MCU. Sony bisa menggunakan ini untuk membangun sedikit demi sedikit cerita dengan memanfaatkan kemunculan Electro di MCU. Jadi, setelah Tom Holland ini meninggalkan MCU, Sony tidak perlu melakukan reboot lagi. Mereka cukup melanjutkan konsep cerita yang sudah dibangun dengan begitu baik dan meneruskan proyek Spider-Verse-nya di universe mereka sendiri. Tentu sangat menarik untuk kita nantikan. Sekali lagi, ini hanya teori saja guys. Kita masih harus menunggu sampai akhir tahun 2021 untuk menyaksikan film ketiga dari Spider-Man ini. Tapi ada kabar terbaru juga, sempat ada yang mengatakan kalau Electro di Spider-Man 3 ini nantinya tidak lagi berwarna kebiru-biruan. Electro versi MCU ini nantinya akan dibuat versi terbaru meski pemerannya masih sama. Nah, menurut kalian, seperti apakah bentuk Electro versi Spider-Man-nya Tom Holland ini? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian punya teori atau pendapat lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.